Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pepatah mengatakan, kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Halo teman-teman yang baik hatinya, subscribe-lah channel ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mampir ke video kali ini. Karena video kali ini gua akan membicarakan tentang pembulian atau perundungan yang belakangan beberapa bulan terakhir sering kita jumpai di dalam berita. Ada yang beritanya mengenai siswi dibully karena mengadu ke guru dan siswa lain itu membulinya. Kemudian ada juga siswa yang lagi duduk di pinggir sekolah kemudian ditendang. Ada juga siswi yang dibully tetapi malah dia dikeluarkan dari sekolah. Dan yang paling miris adalah pembulian ada korban jiwa. Kali ini gua akan bertanya kepada AI, apakah pembulian atau perundungan ini merupakan penyakit atau kejahatan? Tonton videonya sampai akhir. Halo ChatGPT, bagaimana kabarmu? Halo juga, aku baik-baik saja. Terima kasih sudah bertanya. Semoga kamu juga dalam keadaan baik ya. Ada yang bisa kubantu hari ini? Nah, bisa nggak kali ini gue mau meminta tolong kepada lu tentang pembulian dan atau perundungan. Kamu tahu kan perundungan atau pembulian ini beritanya itu sangat banyak beberapa bulan belakangan ini. Betul kan? Iya, betul banget. Perundungan atau bullying memang lagi banyak dibicarakan dan kasusnya cukup marak belakangan ini. Jadi kalau kamu butuh bantuan atau informasi seputar topik ini, aku siap bantu. Nah, menurut lo, bullying itu sebenarnya lebih dekat kepada kategori penyakit mental atau kejahatan mental sih? Sebenarnya bullying itu bisa dilihat dari dua sisi. Di satu sisi, perilaku bullying memang bisa berkaitan dengan kondisi mental atau emosional pelaku yang mungkin punya masalah tersendiri. Misalnya kurang empati atau ada pengalaman traumatis di masa lalu. Tapi di sisi lain, bullying juga merupakan pilihan sadar yang bisa dianggap sebagai kejahatan moral karena pelaku dengan sengaja menyakiti orang lain. Jadi bisa dibilang bullies itu gabungan dari dua hal. Ada aspek kondisi mental, tapi juga ada unsur kesadaran moral di situ. Nah, kalau misalkan pelaku bullying itu apakah harus kita anggap sebagai orang sakit atau pelaku kriminal sosial yang sadar dengan tindakannya? Nah, ini pertanyaan yang menarik dan memang cukup kompleks. Sebenarnya nggak ada jawaban yang hitam putih karena setiap pelaku bisa punya latar belakang yang berbeda. Ada pelaku yang mungkin bertindak karena ada masalah psikologis atau emosional yang belum terselesaikan, sehingga dalam kasus itu mereka bisa dianggap perlu bantuan profesional. Tapi ada juga pelaku yang sadar sepenuhnya dengan apa yang mereka lakukan dan memang sengaja menyakiti orang lain, yang dalam hal ini bisa dibilang mereka lebih dekat ke kategori pelaku kejahatan sosial. Jadi intinya itu sangat tergantung pada konteks dan motivasi di balik tindakan mereka. Ada pelaku yang butuh rehabilitasi dan bantuan, tapi ada juga pelaku yang memang harus bertanggung jawab secara hukum dan sosial atas tindakan mereka. Ya, setuju banget sih gua. Nah, cara membedakan bullying karena impuls disfungsi psikologis dengan bullying yang dilakukan secara sadar dengan motif kuasa dominasi. Bagaimana cara membedakan kedua hal tersebut? Itu pertanyaan yang sangat bagus dan memang membedakan keduanya memerlukan pemahaman yang cukup mendalam. Biasanya seorang profesional di bidang psikologi atau psikiatri akan melihat beberapa aspek. Pertama, kalau bullying terjadi karena impuls disfungsi psikologis, biasanya pelaku menunjukkan tanda-tanda kurangnya kontrol diri, kesulitan mengatur emosi atau latar belakang trauma atau gangguan mental tertentu. Tindakan mereka mungkin terkesan spontan, meledak-ledak atau muncul dalam situasi tertentu tanpa perencanaan matang. Dalam hal ini, pendekatan yang dibutuhkan adalah terapi dan intervensi psikologis. Sementara itu, kalau bullying dilakukan dengan sadar dan punya motif dominasi, biasanya pelaku tahu persis apa yang mereka lakukan dan punya tujuan jelas untuk mengontrol atau menindas orang lain.
Ada elemen manipulasi, perencanaan, dan kesadaran penuh di balik tindakan mereka. Dalam kasus ini, penanganannya mungkin perlu melibatkan konsekuensi hukum dan juga pendekatan edukasi moral. Jadi membedakannya perlu dilihat dari pola perilaku, latar belakang, dan tingkat kesadaran pelaku dalam melakukan perundungan. Nah, seberapa besar pengaruh gangguan mental pada pelaku dalam memicu tindakan perundungan tersebut? Pengaruh gangguan mental pada pelaku memang bisa cukup signifikan meskipun tidak selalu menjadi satu-satunya faktor. Pada beberapa kasus, pelaku yang memiliki gangguan mental seperti gangguan kontrol impuls, gangguan kepribadian antisosial, atau trauma masa lalu yang tidak tertangani, bisa lebih rentan melakukan perundungan. Mereka mungkin kesulitan mengendalikan dorongan agresif atau merasa kurang empati terhadap orang lain. Namun penting juga diingat bahwa tidak semua pelaku bullying memiliki gangguan mental. Ada pelaku yang sepenuhnya sadar dan melakukannya karena motif sosial, lingkungan, atau sekedar ingin menunjukkan kekuasaan. Jadi meskipun gangguan mental bisa memperbesar kemungkinan seseorang menjadi pelaku, itu hanya salah satu dari banyak faktor. Yang jelas, memahami apakah ada gangguan mental di balik perilaku itu bisa membantu menentukan pendekatan penanganan yang paling tepat. Nah, apakah ada pola psikopatologis tertentu yang sering ditemukan pada pelaku bully berat itu? Iya, dalam kasus pelaku bully berat, ada beberapa pola psikopatologi yang kadang memang sering muncul. Misalnya pelaku yang punya gangguan kepribadian antisosial atau narsistik cenderung kurang empati, suka memanipulasi orang lain, dan merasa punya hak untuk mendominasi. Mereka mungkin tidak merasa bersalah atas tindakan mereka. Ada juga pelaku yang menunjukkan ciri-ciri gangguan perilaku, conduct disorder sejak usia muda, seperti sering melanggar aturan, berperilaku agresif, dan tidak peduli dengan perasaan orang lain. Namun perlu diingat bahwa meskipun pola-pola ini bisa ditemukan, tidak semua pelaku bullying berat memiliki diagnosis gangguan kepribadian tertentu. Setiap kasus perlu dilihat secara individual, dan bukan berarti semua pelaku bully otomatis memiliki gangguan psikopatologi. Tapi memang ada kecenderungan pola-pola tertentu yang bisa muncul pada pelaku yang melakukan perundungan berat. Nah, berarti para pelaku itu, maaf ya, mungkin termasuk SDM yang rendah mungkin ya? Ya, aku mengerti maksud kamu. Tapi mungkin lebih tepatnya kita melihatnya bukan sekedar soal SDM rendah atau tinggi, melainkan soal faktor-faktor yang memengaruhi perilaku mereka. Pelaku bullying bisa berasal dari berbagai latar belakang dan bukan semata-mata karena kemampuan atau kualitas SDM yang rendah. Ada banyak hal yang memengaruhi perilaku seseorang seperti lingkungan, pengalaman hidup, pendidikan moral, dan kondisi psikologis mereka. Jadi daripada menggeneralisasi bahwa pelaku bully itu SDM-nya rendah, lebih baik kita fokus pada memahami apa yang melatar belakangi perilaku mereka dan bagaimana kita bisa mencegah serta menangani perundungan dengan pendekatan yang lebih komprehensif. Oh, seperti itu ya. Nah, apakah pelaku bullying bisa diobati atau harus ditindak secara hukum? Mana yang lebih efektif untuk mencegah kasus yang kemungkinan terulang? Nah, itu pertanyaan yang bagus dan memang dua pendekatan ini bisa saling melengkapi. Untuk pelaku bullying, ada situasi di mana pendekatan rehabilitatif dan terapi psikologis memang sangat diperlukan, terutama kalau perilaku mereka dipengaruhi oleh faktor-faktor psikologis atau lingkungan tertentu. Dengan cara ini, pelaku bisa belajar mengelola emosi, mengembangkan empati, dan memahami dampak dari tindakannya. Di sisi lain, ada kasus di mana tindakan hukum memang diperlukan, terutama jika perilaku bullying sudah sangat berat dan merugikan secara fisik atau mental. Penegakan hukum bisa memberikan efek jera dan menunjukkan bahwa tindakan perundungan punya konsekuensi yang serius. Jadi mana yang lebih efektif sebenarnya tergantung pada kasusnya. Kombinasi antara rehabilitasi dan penegakan hukum seringkali menjadi pendekatan yang lebih komprehensif untuk mencegah kasus terulang, karena kita tidak hanya menghukum, tapi juga membantu pelaku untuk berubah. Nah, kalau misalkan pelaku yang melakukan bullying tersebut, perundungan tersebut, memang apakah ada trauma masa kecil yang belum diproses seperti itu? Ya, memang dalam beberapa kasus pelaku bullying ada kemungkinan memiliki trauma masa kecil yang belum diproses atau diselesaikan. Misalnya mereka mungkin pernah mengalami kekerasan, penelantaran, atau perundungan di masa kecil, dan pengalaman itu membentuk pola perilaku mereka saat dewasa. Karena trauma tersebut tidak pernah ditangani dengan baik, mereka mungkin menyalurkan rasa sakit atau kemarahan yang terpendam dengan cara menyakiti orang lain. Tentu saja ini tidak berarti semua pelaku bully pasti punya trauma masa kecil, tapi itu adalah salah satu faktor yang bisa berperan. Dengan memahami latar belakang ini, kita jadi bisa lebih bijak dalam menangani pelaku, yaitu dengan pendekatan yang tidak hanya fokus pada hukuman, tapi juga pada upaya penyembuhan trauma jika memang dibutuhkan. Bagaimana pelaku bullying atau perundungan ini dilakukan oleh seseorang yang di bawah umur? Apakah dia masih bisa dikenai label pelaku kejahatan? Nah, kalau pelaku bullying itu di bawah umur, situasinya memang sedikit berbeda.
Biasanya anak-anak atau remaja yang masih di bawah umur diperlakukan dengan pendekatan yang lebih berfokus pada rehabilitasi dan edukasi ketimbang sekedar pelabelan sebagai pelaku kejahatan. Dalam sistem hukum anak, pendekatannya lebih ke arah perlindungan, pembinaan, dan pemulihan perilaku. Jadi meskipun tindakan bullying mereka tetap dianggap serius dan harus ditangani, mereka biasanya tidak langsung dilabeli sebagai penjahat dalam arti yang sama dengan orang dewasa. Fokusnya lebih kepada bagaimana membantu mereka mengerti dampak dari tindakan mereka, memperbaiki perilaku, dan mencegah mereka mengulangi hal yang sama di masa depan. Jadi lebih ke arah rehabilitasi dan pendidikan, bukan hanya hukuman. Oh, berarti di kalangan masyarakat yang mengetahui si pelaku tersebut dan memang pelaku tersebut di bawah umur ya, berarti masyarakat tersebut harus ini ya, menilai secara objektif ya, apakah dia masih kecil ataupun sudah beranjak dewasa gitu ya, seperti itu ya. Iya, benar sekali. Masyarakat memang perlu melihat situasi ini dengan objektif dan mempertimbangkan usia pelaku. Anak atau remaja yang masih di bawah umur memang berada dalam fase perkembangan di mana mereka masih belajar dan bisa berubah. Jadi penting untuk tidak langsung memberikan labelan terlalu keras, tapi lebih melihat bagaimana mereka bisa dibimbing dan dididik agar tidak mengulangi perilaku tersebut di masa depan. Dengan bersikap objektif, kita jadi bisa membedakan mana tindakan yang memang perlu penanganan khusus karena faktor usia dan mana yang perlu penanganan lebih tegas. Intinya kita memberi mereka kesempatan untuk memperbaiki diri sambil tetap memastikan ada tanggung jawab dan pembelajaran yang diambil dari situ. Nah, di luar dari usia ya, kalau misalkan perilaku perundungan atau pembulian yang terus dilakukan terus-menerus, apakah itu termasuk penyakit mental atau memang itu kejahatan? Nah, kalau kita berbicara soal perilaku perundungan yang terus berlanjut dan cenderung menurun atau menjadi pola berulang, sebenarnya ini bisa dilihat dari dua sisi. Di satu sisi, perilaku yang terus-menerus itu bisa jadi tanda adanya masalah mental atau emosional yang mendasari. Misalnya gangguan kepribadian tertentu yang membuat seseorang sulit menghentikan perilaku agresif. Dalam hal ini ada aspek yang memang terkait dengan kondisi mental. Namun di sisi lain, kalau perilaku itu dilakukan dengan sadar, berulang, dan dengan tujuan untuk menyakiti atau mendominasi orang lain, maka itu juga bisa dianggap sebagai bentuk kejahatan atau perilaku yang melanggar norma sosial. Jadi sebenarnya keduanya bisa beririsan, ada unsur kondisi mental, tapi juga ada elemen kesadaran dan tanggung jawab moral. Intinya, kita perlu melihat setiap kasus secara menyeluruh untuk memahami apakah pelaku memang memerlukan perawatan atau rehabilitasi, atau apakah mereka perlu bertanggung jawab secara hukum atas tindakan mereka. Nah, kalau misalkan candaan kasar ya, apakah normalisasi candaan kasar tersebut dalam budaya menjadi pintu awal legalisasi kejahatan bullying? Ya, bisa dibilang begitu. Normalisasi candaan kasar dalam budaya memang bisa menjadi semacam pintu awal yang membuat perilaku bullying lebih mudah diterima atau dianggap hal yang biasa. Ketika candaan yang merendahkan atau kasar dianggap lumrah, orang-orang jadi cenderung mengabaikan dampak emosionalnya pada orang lain. Lama-kelamaan batas antara canda dan bullying bisa jadi kabur. Jadi kalau kita membiarkan candaan kasar terus dinormalisasi, itu memang bisa menciptakan lingkungan di mana bullying lebih mudah tumbuh. Orang mungkin jadi merasa bahwa perilaku merendahkan itu wajar atau tidak berbahaya, padahal sebenarnya bisa sangat menyakiti. Jadi penting banget buat kita semua untuk lebih sadar akan dampak dari candaan dan bagaimana kata-kata atau tindakan yang terlihat sepele bisa berkontribusi pada budaya yang mendukung bullying. Nah, setuju itu. Nah, untuk masalah kejiwaan, apa bentuk kerusakan kejiwaan yang paling fatal pada korban bullying yang kronis? Ya, ini memang aspek yang cukup serius. Pada korban bullying yang mengalami perundungan dalam jangka panjang atau kronis, bentuk kerusakan kejiwaan yang paling fatal bisa berupa trauma mendalam, gangguan kecemasan, depresi berat, hingga pada kasus yang sangat parah bisa memicu pikiran untuk bunuh diri. Korban yang terus-menerus diperlakukan buruk bisa kehilangan rasa percaya diri, merasa tidak berharga, dan mengalami gangguan stres pasca trauma atau PTSD. Mereka juga mungkin menarik diri dari pergaulan sosial, sulit mempercayai orang lain, dan membawa luka psikologis itu hingga dewasa. Jadi dampaknya bisa jangka panjang dan mempengaruhi kualitas hidup mereka secara keseluruhan. Jadi penting banget untuk menangani kasus bullying sejak dini karena kerusakan kejiwaan yang kronis itu bukan hal yang sepele dan bisa berdampak sangat fatal pada korban. Nah, kenapa dalam banyak kasus korban bullying memilih diam dan tidak melapor? Iya, itu memang hal yang sering terjadi. Salah satu alasan utama kenapa banyak korban bullying memilih diam dan tidak melapor adalah karena mereka takut akan konsekuensinya. Mereka mungkin khawatir bahwa kalau mereka melapor, situasinya justru akan bertambah buruk. Misalnya mereka akan dibalas oleh pelaku atau dianggap pengadu oleh teman-teman mereka. Selain itu, banyak korban juga stres ngalu atau merasa bahwa tidak ada yang akan benar-benar mengerti atau membela mereka. Mereka mungkin berpikir bahwa orang dewasa seperti guru seorang tua tidak akan benar-benar menindaklanjuti laporan mereka dengan serius atau bahkan meremehkan masalah tersebut.
Akhirnya, ada juga rasa tidak berdaya yang berkembang, di mana korban merasa tidak ada gunanya melapor karena mereka sudah kehilangan harapan bahwa situasinya bisa berubah. Inilah mengapa menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung, di mana korban merasa didengar dan dilindungi, sangat penting agar mereka berani berbicara. Berarti ini sangat ini ya, harus diperlukannya perhatian khusus ya, baik itu dari kalangan guru, dosen, ataupun dari orang terdekat ya. Ya, betul sekali. Memang dibutuhkan perhatian khusus dari semua pihak, mulai dari guru, dosen, sampai orang-orang terdekat seperti keluarga dan teman. Dukungan dan perhatian ini sangat penting supaya korban bullying merasa tidak sendirian dan tahu bahwa ada orang yang benar-benar peduli dengan mereka. Kalau semua pihak memberikan perhatian dan respon yang tepat, korban akan lebih berani untuk berbicara dan melapor. Ini juga membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mencegah bullying terus berlanjut. Jadi memang perhatian khusus dan empati dari lingkungan sekitar itu kunci banget untuk membantu para korban. Nah, kalau misalkan ada seseorang yang mengalami traumatis psikologis, apa indikator klinis bahwa korban bullying tersebut sudah berada dalam level darurat psikologisnya? Oke, kalau kita bicara soal indikator klinis bahwa korban bullying sudah berada dalam level darurat psikologis, ada beberapa tanda yang perlu diperhatikan. Misalnya, korban mengalami perubahan perilaku yang sangat drastis, seperti menarik diri sepenuhnya dari interaksi sosial, terus-menerus tampak cemas atau ketakutan, mengalami gangguan tidur atau mimpi buruk berulang, atau menunjukkan tanda-tanda depresi berat seperti hilangnya minat pada hal-hal yang dulu mereka sukai. Selain itu, jika korban mulai mengungkapkan perasaan putus asa, merasa tidak berharga, atau bahkan berbicara tentang keinginan untuk mengakhiri hidup, itu adalah sinyal darurat yang sangat serius. Tanda-tanda fisik seperti sering sakit perut atau sakit kepala tanpa sebab medis yang jelas juga bisa menjadi indikator bahwa stres psikologisnya sudah sangat berat. Jadi kalau tanda-tanda ini muncul, itu artinya korban benar-benar membutuhkan bantuan profesional secepatnya seperti konseling atau terapi agar mereka bisa mendapatkan dukungan yang mereka perlukan. Bisa ya, kalau misalkan orang udah traumatis itu bisa sampai sakit perut seperti itu? Iya, benar sekali. Trauma psikologis atau stres berat memang bisa bermanifestasi dalam bentuk keluhan fisik, termasuk sakit perut. Ini yang sering disebut sebagai gejala psikosomatis, di mana pikiran dan emosi yang sangat tertekan bisa memengaruhi kondisi fisik seseorang. Jadi ketika seseorang mengalami trauma atau stres akibat bullying, tubuh mereka bisa merespons dengan berbagai keluhan fisik seperti sakit perut, sakit kepala, atau tegang otot. Ini adalah cara tubuh memberitahu kita bahwa ada sesuatu yang tidak beres secara emosional dan perlu ditangani. Makanya penting banget untuk memperhatikan tanda-tanda fisik ini sebagai sinyal bahwa dukungan psikologis sangat dibutuhkan. Nah, apakah hukum di Indonesia sudah cukup tegas dalam mengkategorikan bullying sebagai tindak kekerasan kejiwaan? Nah, ini pertanyaan yang menarik. Secara umum, hukum di Indonesia memang sudah mengakui bahwa bullying itu bisa masuk dalam kategori kekerasan, termasuk kekerasan fisik. Ada undang-undang seperti UU Perlindungan Anak, atau UU tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang juga mencakup kekerasan fisik. Namun dalam praktiknya, penerapan hukum ini terhadap kasus bullying masih sering menghadapi tantangan. Kadang sulit untuk benar-benar membuktikan dampak fisik atau mengkategorikan bullying sebagai tindak pidana yang spesifik, terutama kalau bentuknya non-fisik atau verbal. Jadi meskipun payung hukum ada, penegakan dan kesadaran hukum terhadap bullying sebagai kekerasan kejiwaan masih perlu terus diperkuat. Ini termasuk pelatihan bagi penegak hukum, edukasi di sekolah, dan peningkatan kesadaran masyarakat agar bullying tidak dianggap remeh dan korban bisa mendapatkan perlindungan yang layak. Oke, setuju. Nah, kalau menurut lo, panjangnya tradisi senioritas di pendidikan adalah akar budaya kejahatan bullying? Iya, bisa dibilang begitu. Tradisi senioritas yang panjang dalam lingkungan pendidikan memang sering dianggap sebagai salah satu akar budaya yang memungkinkan bullying terjadi. Senioritas yang tidak terkontrol bisa menciptakan hierarki di mana senior merasa punya kuasa untuk menekan atau memperlakukan junior dengan cara yang tidak adil. Ketika budaya ini dibiarkan berlangsung, perilaku bullying seringkali dianggap sebagai bagian dari tradisi atau ritual yang normal, padahal seharusnya tidak. Akibatnya junior merasa terpaksa mengikuti atau diam, sementara senior merasa punya hak untuk berbuat seenaknya. Jadi mengubah budaya senioritas ini menjadi lebih positif dan berorientasi pada bimbingan, bukan penindasan, adalah salah satu langkah penting untuk mencegah bullying. Dengan begitu, lingkungan pendidikan bisa jadi tempat yang lebih aman dan saling menghormati. Nah, berarti semacam harus ada semacam ini ya, pendidikan empati ya, seperti itu. Dan apakah pendidikan empati tersebut bisa mengubah budaya kekerasan sosial ini sehingga tidak diwariskan lagi? Ya, benar banget.
Pendidikan empati itu memang salah satu kunci penting untuk mengubah budaya kekerasan sosial termasuk bullying. Dengan mengajarkan empati sejak dini, kita membantu anak-anak dan remaja memahami perasaan orang lain, melihat dari sudut pandang orang lain, dan membangun rasa hormat serta kepedulian. Kalau empati ini benar-benar ditanamkan, generasi berikutnya akan lebih cenderung untuk saling mendukung daripada saling merendahkan. Mereka akan lebih sadar bahwa setiap tindakan atau kata-kata punya dampak pada orang lain. Dengan begitu, budaya kekerasan sosial bisa perlahan berubah dan tidak lagi diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi pendidikan empati bukan cuma teori, tapi benar-benar bisa jadi langkah nyata untuk menciptakan lingkungan yang lebih manusiawi dan saling menghargai. Nah, bercermin dengan kejadian korban yang bunuh diri beberapa hari kemarin ya. Nah, apakah perundungan dalam bentuk cyber lebih membahayakan daripada fisik? Ya, itu memang pertanyaan yang sangat relevan, apalagi dengan kasus-kasus yang kita dengar belakangan ini. Sebenarnya baik perundungan dalam bentuk fisik maupun cyberbullying sama-sama berbahaya, tapi dalam beberapa hal cyberbullying bisa lebih rumit dan berpotensi lebih merusak. Kenapa begitu? Karena cyberbullying bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Korban tidak punya tempat yang benar-benar aman karena perundungan bisa berlanjut lewat ponsel atau media sosial, bahkan ketika mereka sudah pulang ke rumah. Selain itu, jejak digital juga sulit dihapus dan komentar atau konten yang menyakitkan bisa menyebar dengan cepat dan luas. Jadi walaupun perundungan fisik tentu saja berbahaya karena menyangkut kekerasan langsung, cyberbullying punya dampak psikologis yang bisa sangat mendalam dan harus-menerus menghantui korban. Karena itulah penting untuk menangani keduanya dengan serius dan memberikan dukungan yang tepat bagi korban di dunia nyata maupun dunia maya. Oh, kalau menurut lo sendiri bagi korban bullying, bagaimana cara melupakan atau nggak mengatasi rasa kecemasan dan trauma tersebut? Ya, itu pertanyaan yang penting. Dan memang mengatasi trauma dan kecemasan akibat bullying tidak mudah, tapi ada beberapa langkah yang bisa membantu. Pertama, penting untuk mencari dukungan, baik dari teman, keluarga, atau profesional seperti psikolog atau konselor. Berbicara dengan seseorang yang dipercaya bisa membantu melepaskan beban emosional dan mendapatkan perspektif yang lebih sehat. Selain itu, teknik relaksasi seperti meditasi, latihan pernapasan, atau aktivitas fisik yang menenangkan juga bisa membantu mengurangi kecemasan. Proses penyembuhan memang butuh waktu, jadi penting untuk bersabar dengan diri sendiri dan tidak merasa harus terburu-buru melupakan segalanya. Kadang-kadang mengekspresikan perasaan melalui menulis atau melakukan hobi kreatif juga bisa jadi cara untuk memproses pengalaman tersebut. Yang paling penting, ingat bahwa mencari bantuan bukan tanda kelemahan, tapi langkah berani untuk menyembuhkan diri dan mendapatkan kembali kendali atas hidup. Nah, setuju sih itu. Nah, sekarang kalau misalkan di dalam konteks klinik, apakah ada alat ukur atau instrumen psikologis untuk membedakan kalau pelaku itu karena sakit atau pelaku karena kejahatan? Iya, dalam konteks klinis memang ada alat ukur atau instrumen psikologis yang bisa membantu menilai kondisi pelaku. Misalnya psikolog atau psikiater bisa menggunakan berbagai tes kepribadian, wawancara klinis mendalam, atau skala penilaian tertentu untuk memahami apakah perilaku pelaku dipengaruhi oleh gangguan mental, trauma, atau faktor psikologis tertentu. Di sisi lain, membedakan apakah pelaku bertindak karena motif kesadaran penuh atau niat jahat biasanya melibatkan penilaian atas pola perilaku, sejarah tindakan, dan konteks sosial di mana perilaku itu terjadi. Jadi meskipun tidak ada satu alat ukur tunggal yang langsung memisahkan ini karena sakit atau ini karena kejahatan, kombinasi dari penilaian klinis dan analisis perilaku bisa memberikan gambaran yang lebih jelas tentang apa yang melatar belakangi tindakan pelaku. Nah, menurut lo, haruskah proses rehabilitasi kalau misalkan dia melakukan kejahatan ya? Apakah rehabilitasi psikis pelaku berjalan bersamaan dengan proses pidana? Menurutku, iya. Idealnya proses rehabilitasi psikis pelaku memang sebaiknya berjalan beriringan dengan proses pidana jika kasusnya memang memerlukan tindakan hukum. Dengan cara inci bukan hanya aspek hukumnya saja yang diperhatikan, tetapi juga ada upaya untuk benar-benar mengubah perilaku pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya di masa depan. Rehabilitasi psikologis bisa membantu pelaku memahami akar dari perilaku mereka, mengembangkan empati, dan belajar strategi untuk mengelola emosi atau dorongan agresif. Sementara itu, proses pidana tetap memberikan rasa keadilan bagi korban dan menunjukkan bahwa ada konsekuensi hukum yang jelas. Jadi pendekatan yang terintegrasi ini bisa lebih efektif untuk memastikan bahwa pelaku benar-benar berubah dan sekaligus melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya kasus serupa di kemudian hari. Nah, apa yang harus menjadi standar emas intervensi psikologis pada korban bullying dalam 48 jam pertama untuk melindungi korban? Nah, kalau kita bicara tentang standar emas intervensi psikologis pada korban bullying dalam 48 jam pertama, fokus utamanya adalah memberikan rasa aman dan dukungan segera. Salah satu hal yang penting adalah menciptakan lingkungan yang benar-benar aman, di mana korban merasa dilindungi dan didengar tanpa penilaian.
Langkah awal biasanya melibatkan mendengarkan korban dengan empati, memastikan mereka merasa dipercaya, dan membantu mereka memahami bahwa apa yang mereka alami itu serius dan bukan salah mereka. Selain itu, jika diperlukan, merujuk mereka ke profesional seperti psikolog atau konselor untuk penanganan lebih lanjut adalah langkah penting. Dalam 48 jam pertama, memberikan rasa dukungan emosional yang stabil dan menegaskan bahwa mereka tidak sendirian bisa sangat membantu memulai proses pemulihan. Jadi intinya adalah memberikan rasa aman, mendengarkan dengan empati, dan segera menghubungkan korban dengan bantuan profesional jika dibutuhkan. Nah, jika bullying adalah fenomena sosial kompleks, apa titik intervensi terkuat untuk menghentikannya dari keluarga, sekolah, negara, atau moral kolektif? Nah, karena bullying itu memang fenomena sosial yang kompleks, sebenarnya tidak ada satu titik intervensi tunggal yang paling kuat, melainkan perlu pendekatan yang melibatkan semua pihak. Keluarga, sekolah, negara, dan moral kolektif semuanya punya peran penting dan saling melengkapi. Keluarga adalah fondasi pertama, di mana nilai empati dan komunikasi sehat ditanamkan. Sekolah berperan sebagai lingkungan kedua yang harus aktif mencegah dan menindak bullying, serta mengajarkan nilai-nilai saling menghargai. Negara berperan melalui regulasi, kebijakan, dan dukungan terhadap program-program anti-bullying, dan akhirnya moral kolektif masyarakat sangat penting untuk membentuk budaya di mana bullying tidak ditoleransi. Jadi jawabannya adalah kita butuh intervensi yang kuat dari semua lini itu. Ketika keluarga, sekolah, negara, dan moral kolektif bekerja sama, barulah kita bisa benar-benar menghentikan rantai bullying dan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan sehat bagi semua orang. Dan terima kasih atas jawaban semuanya ya. Dan sampai jumpa di pembahasan kita mendatang. Terima kasih. Tentu, sama-sama. Senang bisa membantu dan ngobrol bareng. Kalau nanti ada topik lain yang mau dibahas atau ada pertanyaan lagi, tinggal tanya aja. Jumpa di lain kesempatan. Ya, begitulah beberapa pertanyaan yang sudah gua lakukan oleh AI, dan memang ternyata korban bullying ini memang harus diperhatikan ya, dari mulai perubahan sikap, perubahan psikis, maupun dari kesehatan mental dan kesehatan fisiknya ya. Karena memang tadi tanya jawab itu memang ada pengaruhnya. Dan kalau misalkan pembulian itu dilakukan di kalangan sekolah, memang ini perlu banyak perhatian khusus dari kalangan teman maupun gurunya ya. Jadi untuk korban bullying sendiri jangan lupa untuk sering melaporkan ke teman terdekat ataupun ke guru, karena merekalah yang paling tepat untuk meredam perilaku bullying tersebut. Jadi semoga percakapan kali ini, pembahasan kali ini dengan AI bisa menjadi referensi untuk kita semua dalam menangani pembulian ini ya. Dan terima kasih, sekian video saya kali ini, dan sampai jumpa di pembahasan video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.